Satu bulan 17.000. Daripada itu kepotong 17.000, mending aku taruh di Bibit pakai reksadana pasar uang, cari yang aman-aman aja dengan resiko yang rendah. Halo semuanya, selamat datang di Mom with the Stars. If you new here, welcome. Welcome to the family. Welcome to little universe of Mom with the Stars. We live in Jakarta sekarang, dan not only in Jakarta. Tidak hanya di Jakarta, semua bahan makanan, semuanya sudah naik, termasuk beras. So yes, without further ado, let's get started. Okay, for first and foremost, I'm not good at math, to be honest, but I have to, and I need to good in managing our money as a family of three. Ini aku berpikir tuh ini kayak pressure test gitu kan, karena ada beberapa hal yang harus kita put aside a little bit, harus kita kurangin kayak hang out atau eating outside, ke cafe, shopping atau ke mall. So is it a burden? For me, it's not. It's not a burden at all. I'm blessed. This is a blessing for me and my family. Aku melihat ini dari sudut pandang is just sebagai ibu rumah tangga. This is the part of being an adult. Who decided to get married and also have a daughter. Responsibility dari keputusan-keputusan yang kita sudah ambil sebelumnya. So here's the background. Ini agak miring ya sepertinya. Here's the background. As you can see here, I wrote it down everything on my expenses. So as you can see here, aku pasti catat semua pengeluaran aku. Expenses kita, dari fixed expenses, dari paying debt, and also saving. Dan aku suka banget kan. Aku ini adalah pencil person, jadi ada kepuasan tersendiri buat aku untuk kayak coret semuanya. Aku color coded. Bisa juga sih aku taruh di Excel, tapi buat aku tuh kalau kayak kalau kita menulis sendiri gitu kayak ada sense of responsibility. Jadi kalau kayak nulis, oh ini keluar lagi uang, keluar lagi uang. So yeah, this is the September expenses, everything. I make it color coded. So let's start. Yang pertama, aku divided groceries itu ada dua, yaitu yang aku bayarnya pakai kris sama cash. Nah kalau yang grocery kris, pembayaran kris itu aku mengeluarkan sejumlah uang Rp1.150.340. Kemudian grocery cash. Kenapa ada juga cash? Gara-gara di tempat tempat abang-abang sayur yang deket sini aku suka pergi itu, dia tidak menerima transfer, dia tidak menerima barcode dan lain-lain. So it's okay. Dan grocery cash-nya itu aku Rp343.000. Dan juga aku kan butuh pegangan nih, jadi aku withdraw Rp473.200. Nah next, electricity. Nah in the current situation aku punya satu AC dan juga satu kulkas. Itu menghabiskan kita Rp348.600. Nah biasanya tuh dulu kita bisa spend kayak Rp400.000 karena waktu itu belum tahu cara setting AC. Nah AC-nya itu kita pakai TCL, dan kita settingnya itu di eco friendly, eco family or eco. Jadi dia cuman 26 derajat, 26 derajat Celcius, dan itu kita nggak ganti-ganti, gitu-gitu aja terus. So ya. Next, ada phone bill atau pulsa, Rp89.000. Next, subscription CapCut. Nah, aku memang bikin CapCut-nya itu untuk lebih premium. Di harganya Rp15.000 karena bulan lalu aku dapat promo untuk subscription-nya CapCut. Next, ada expenses aku adalah GoFood. Jadi, aku sudah bertekad dari bulan Agustus itu bahwa aku tidak akan take out too much gitu. Dan rules-nya adalah yang aku bikin sendiri dan sudah disetujui oleh suami juga, kalau hari Minggu aja aku bakalan GoFood atau dia delivery food from outside gitu. Jadi di September aku mengeluarkan uang sebesar 86.000 buat GoFood, dan untuk Gojeknya ini tuh kayaknya ini Gokar deh kalau nggak salah, ke taman itu 55.000. Kemudian kita juga ada kebersihan dan keamanan di sekitar sini. Aku bayarnya tuh 45.000. Terus ini ada pengeluaran yang tidak terduga sebenarnya, ada dari Tokopedia dan Shopee. Aku beli kayak pan untuk baking gitu karena yang lama I'm not going to buy that type of
love thing anymore because it's bad. Itu baking pan-nya itu 31.900 dan di Shopee itu ada box for case. Jadi aku waktu itu beli yang kotak buat aku taruh case karena aku bikin case untuk mertua aku yang lagi ada di Jakarta. So yeah, it cost me 34.620. Oke, next. Jadi tuh di bulan September itu kan kakak aku datang karena ada memenuhi pekerjaan yang harus dia lakukan di Jakarta. So kita nggak punya banyak waktu, jadi kita nggak bisa explore sebanyak mungkin yang ada di Jakarta. So we decided to go to the mall. Kita bertemu sama sepupu aku yang biasanya suka hangout, dan aku beli Play-Doh anak aku dan juga ada Little Pony for my daughter. It's just a little treats for her. Harganya tuh in total Rp35.000. Nah, ini yang terbesar nih rent. Rent kita yang tinggal di Jakarta punya 2 kamar tidur, 1 kamar mandi, 1 living room, dan juga dapur. It cost us Rp1.800.000. I'm sorry to say that I need to speak fast and louder because the rain is coming again. So I cannot postpone to record a video because kita sudah jauh dari jadwal upload video. So I need to do that. So bear with me. So in total, expenses aku di bulan di bulan September adalah Rp4.926.000. Kemudian daripada itu ada pembayaran hutang atau debt. Aku dan suami itu membayar bulan ini hutang kita itu ada di Rp2.364.000. I know it's a small steps, but at least we paying every month. So biar lebih meringankan untuk membayar hutang-hutang yang lain, dan semoga tahun 2026 ini goal terbesar kita adalah debt free. Kita nggak mau punya hutang lagi. Enough is enough. Next, saving. Jadi aku ini saving ini kalau teman-teman sudah menonton video aku sebelumnya sudah tahu kalau aku pakai 2 aplikasi, yaitu Bibit dan Bank Jago. Aku punya beberapa bank juga, cuman kalau Bank Jago ini aku pakai untuk daily activities, buat saving, untuk bikin pockets, dan it's lumayan sekali. Saving aku di Bibit itu memang karena kita harus posting harus membayar debt kita itu, jadi aku savingnya nggak terlalu yang gegabah gitu, jadi minimal aku 100.000 saving di Bibit, dan itu kan tiap bulan tuh nggak ada potongan apa-apa, malahan kita menambah gitu. Kalau di bank swasta yang aku punya kan dia satu bulan 17.000, daripada itu kepotong 17.000 mending aku taruh di Bibit pakai reksadana pasar uang, cari yang aman-aman aja dengan resiko yang rendah. Nah, itu biasanya aku dapat kayak bunga atau apa gitu ya, itu aku dapat 1.200, kadang 600, kadang 2.000. So daripada potong 17.000 kan. So anyway, I'm not a financial expert in here. I'm just sharing what I do and how I do that works for me and our current situation. So yeah. Kemudian di Bank Jago itu kan kita juga bisa bikin pockets-pockets. Nah, setiap pockets-pockets itu bisa juga ada bunganya. Memang di Bank Jago ini ada taxnya juga, tapi taxnya itu tidak sebesar dengan bank swasta yang aku punya gitu. Bukan bank swasta yang aku pakai gitu. Jadi kadang taxnya cuma Rp1, tapi dia ada bunga Rp6 kan, lumayan gitu. Dan saving aku tuh di 2.067.000. Nah, dan tersisa adalah cash 10.000. Yang aku rasakan itu the power of catat semuanya. I'm proud of myself because I decided to face the reality, and I don't want to run away from that because we need to saving for our kids, for saving untuk anak aku yang akan sekolah tahun depan, and it will cost us a lot of money, but kita nggak khawatir akan itu. We face the ugly truth about how much we spend. Jadi kalau kita catat kan jadi kayak, oh my goodness, ini keluar lagi. So, sebenarnya sih bukan karena pelit ya, enggak. Tapi aku lebih memilih dan menahan diri untuk mana sih yang menjadi sebuah kebutuhan dan mana yang menjadi keinginan gitu. Pengen aja menjadi lebih bijaksana dalam berteman dan bersahabat dengan uang, agar supaya kita lebih we have a good relationship with money, right? So we can attract a good, positive vibes. We pray for the money. We work for hard. We promise to Jesus to taking care of our family, taking care of our financials. So, ini juga menjadi motivasi aku untuk menambah pendapatan, menambah sumber income.
Ya, jadi oh iya, kalau teman-teman yang mau menikah atau yang baru mau berencana untuk menikah atau lagi ngobrol sama sama calon, sama pacar atau sama siapapun atau hanya diri sendiri, mau punya wedding dream kayak begini kayak begini kayak begini, mau yang sesimpel apapun atau yang mau semegah apapun. Nah, ayo ini ada checklist wedding checklist yang aku buat sebisa mungkin dan itu bisa di-print dan juga itu bisa diakses untuk digunakan. Bisa di-print terus bisa bisa ditulis ataupun bisa lebih digital. Jadi bisa lihat dari handphone, bisa bisa digunakan lewat iPad atau tab. Ya, video ini menjadi bagian aku yang ketiga. Aku share mengenai aku sebagai seorang ibu rumah tangga berbicara ingin share bagaimana aku dan suami aku handling and mencoba untuk bersahabat dengan uang, lebih mindful about. Actually, I'm surprised to myself. Kayak, oh, I can do this though. Kita bisa loh untuk memanage uang yang menurut menurut mungkin menurut orang lain itu tuh kecil, tapi bagi menurut kita ini adalah berkat Tuhan yang Tuhan berikan kepada kita. Jadi kita harus mengolahnya dengan baik, dengan penuh penuh sukacita juga, ya kan? Dan di sini juga aku percaya bahwa segala bentuk langkah kecil yang kita lakukan itu sangat berpengaruh pada kemudian hari. So even though I saving a little bit amount of money untuk emergency fund, untuk apapun itu, tapi at least aku sudah melakukan satu keputusan yang lebih baik menurut aku dan suami aku daripada tidak melakukan itu sama sekali. So, dan we live in Jakarta. Mungkin teman-teman pikir, oh kalau kita sudah tinggal di Jakarta, so we have a lot of money. I mean, aku bakalan aminkan itu ya. Dalam situasi sekarang ini, I'm not going to say struggling, but we are trying to be more mindful with the money. I cannot wait to pay all of our hutang-hutang, our debts, so we can be debt free 2026, and we're going to start saving for our house, for traveling, and also do something that we like to do. Anyway, thank you so much for watching. Thank you so much for sticking me around. Thank you so much for liking my video. Thank you so much for commenting down below. Thank you for so much for subscribe my YouTube channel. I'm trying to share my life as a stay-at-home mother and talking about money as well. I'm sharing about our expenses as a family of three who lives in Jakarta. And also we dream big, so we need to make it happen. Small steps matter. And don't forget to pray, and also don't forget to be kind to each other. Thank you so much for watching. I will see you in my next video. Bye. Cheers.